Salam sejahtera bagi kita semua. Apakah kamu merupakan mahasiswa pengurus Ormawa atau mungkin kamu merupakan mahasiswa yang sedang bingung nih, kira-kira kalau aku join Ormawa itu bakal ganggu kuliahku nggak ya? Maka dari itu, saya Aurelia Delintan dengan RP 32031240002 yang merupakan mahasiswa digital accounting di Universitas Katolik Widya Mandala akan membahas perkembangan soft skill dari kepengurusan Ormawa versus perkuliahan. Agenda hari ini akan membahas mengenai yang pertama, mengenal tentang Sustainable Development Goals, yang kedua, kepengurusan Ormawa, yang ketiga, mengenai data responden dari penelitian ini, yang keempat, tujuan dari penelitian ini, yang kelima, mengenai variabel pengamatan serta pembahasannya, dan yang keenam akan ditutup dengan pemaparan infografis beserta penutup serta konklusi. Nah, mungkin kita semua sering dengar nih kata sustainable atau sustainability atau berkelanjutan. Yap, itu ada hubungannya dengan Sustainable Development Goals, yang merupakan kesepakatan global yang dimana nantinya itu akan ada pembangunan baru yang berkelanjutan dan prinsipnya itu berdasarkan prinsip universal, integrasi, dan inklusif. Nah, mungkin kita sebagai mahasiswa itu ngerasain kalau misalnya pendidikan Gen Z saat ini itu jauh berbeda dengan Gen milenial, kayak berbeda banget dengan zaman orang tua kita. Nah, maka dari itu, pada kesempatan kali ini, saya akan memfokuskan di SDG 4, yaitu Quality Education, yang dimana SDGs 4 ini berfokus kepada peningkatan pendidikan sehingga nantinya menjadi pendidikan yang bermutu. Ada 4 tujuan utama. Yang pertama itu memastikan pendidikan berkualitas, yang inklusif, serta juga merata. Yang kedua, meningkatkan akses belajar bagi semua orang. Yang ketiga, penerapan serta peningkatan solusi dan inovasi pembelajaran digital. Oleh karena itu, seperti yang saya bilang tadi, tentu sangat jauh berbeda. Misalnya saat orang tua kita tugas-tugasnya itu ngerjain soal ABC dan sebagainya atau seputar teori. Tapi saat zamannya kita, tugasnya kita itu berkaitan dengan mungkin presentasi yang lebih kreatif dan sebagainya. Itu tujuannya poin yang ketiga ini. Dan yang keempat, pengembangan keterampilan menjadi komponen inti pendidikan. Pada proyek ini, saya memfokuskan pada SDGs 4.7, yaitu Education for Sustainable Development and Global Citizen. Secara substansi memiliki target yaitu mencapai seluruh pelajar memperoleh pengetahuan dan keterampilan sehingga nantinya dapat meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, berikut adalah data yang saya ambil menjadi latar belakang dari proyek ini, yang dimana Indonesia itu menyumbangsikan 10 dalam top 1000 kampus di dunia. Tetapi penilaian QS World University Rankings itu melihat bahwa Indonesia masih tertinggal jauh. Alasan dari penilaian ketertinggalan jauhnya kampus di Indonesia itu salah satunya karena inovasi yang sangat rendah. Jika dilihat dari infografis ini, inovasi yang diciptakan dalam sebuah kampus di Indonesia itu masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Maka dari itu, tujuan dari proyek ini yaitu melihat bagaimana pengaruh pengembangan soft skill oleh kepengurusan Ormawa terhadap proses perkuliahan mahasiswa UKWMS dari segi program kerja, kinerja, pembagian waktu, ataupun juga relasi. Selanjutnya, kita akan mulai masuk ke dalam objek penelitian atau proyek ini. Kepengurusan Ormawa atau organisasi kemahasiswaan itu merupakan wadah pendukung pengembangan sosial mahasiswa. Dan kita bisa lihat tingkat relevansinya dengan proses perkuliahan dalam proyek ini, kita lihat dari kepengurusannya. Di dalam kepengurusan itu ada 4 yang saya ambil. Yang pertama itu program kerja, yang kedua kinerja, yang ketiga waktu, dan yang terakhir itu relasi. Program kerja merupakan kegiatan yang diselenggarakan tiap Ormawa yang disesuaikan dengan visi dan juga misi. Baik itu Ormawa tingkat universitas, fakultas, ataupun jurusan. Jadi tiap tingkatan itu pasti berbeda-beda visi misinya. Selanjutnya, itu kinerja. Kinerja merupakan hasil dari mahasiswa pengurus Ormawa yang dimana menyelesaikan tugas ataupun tanggung jawabnya yang sudah disepakati dalam Ormawa. Yang dimana kinerja ini pasti mencangkup tentang job desk. Selanjutnya, itu tentang waktu. Indikator waktu ini berkaitan dengan berbagai timeline dan juga perencanaan Ormawa yang dimana itu pasti akan meningkat waktu mahasiswa pengurus. Dan yang terakhir, itu tentang relasi. Relasi merupakan hubungan atau keterkaitan antara mahasiswa dengan mahasiswa pengurus ataupun mahasiswa dengan dosen pendamping. Proyek ini sempat dilakukan kuesioner pada 21 hingga 28 Februari 2025 melalui Google Form yang dipublikasikan lewat media sosial dan mendapatkan responden 111 yang merupakan mahasiswa pengurus Ormawa. Data responden terdiri dari yang pertama tingkat Ormawa, baik itu tingkat universitas, fakultas, ataupun jurusan, yang dimana didominasi oleh tingkat Ormawa di fakultas. Yang kedua, gender dari responden, 60,4% itu perempuan dan 39,6% laki-laki. Selanjutnya,
angkatan dari responden didominasi oleh angkatan 2023, yang dimana lainnya itu dari angkatan 2021, 2022, dan 2024. Selanjutnya, usia dari responden terdapat 18 tahun, 19, 20, 21, 22, dan 23, dan didominasi oleh usia 20 tahun, yaitu 36,9%. Dan yang terakhir, karena populasi dari penelitian ini merupakan mahasiswa UKWMS atau wilayah Surabaya, maka dari itu terdapat 9 fakultas. Ada Fakultas Bisnis, Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Filsafat, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknik, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, dan Fakultas Keperawatan. Dan untuk penelitian kali ini didominasi oleh responden yang berada di Fakultas Bisnis sebanyak 60,4%. Berikut merupakan rangkaian variabel pengamatan yang dimana pengembangan di berbagai bidang itu nantinya akan menumbuhkan soft skill. Yang menjadi pertanyaannya, apakah dan bagaimana pengembangan soft skill dari kepengurusan Ormawa mempengaruhi proses perkuliahan? Variabel pengamatan yang pertama, pernyataannya, potensi diri saya yang sekarang relevan dengan perkuliahan yang saya tempuh. Sebanyak 60% responden menjawab sesuai dan 34% menjawab sangat sesuai. Yang kedua, saya memandang tugas perkuliahan dengan tugas Ormawa sama bobotnya. Sebanyak 38% itu merasa sesuai dan sebanyak 22% itu merasa sangat sesuai. Akan tetapi, terdapat 33% yang merasa tidak sesuai dan 7% merasakan sangat tidak sesuai. Hal ini menggambarkan bahwa ada mahasiswa yang tidak menjadikan tugas Ormawa itu sama prioritasnya dengan tugas perkuliahan. Yang ketiga, pernyataannya, saya membagi waktu antara kuliah, pengerjaan tugas, belajar, dan kegiatan Ormawa. Sebanyak 60% merasa sangat sesuai dan sebanyak 37% merasa sesuai. Dan yang terakhir, dari variabel pengamatan, saya semakin termotivasi selama kuliah. Sebanyak 34% itu merasa sangat sesuai, dan sebanyak 53% itu merasa sesuai. Dari variabel pengamatan ini dipengaruhi oleh keempat indikator atau elemen kepengurusan Ormawa yang sempat saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama, mengenai program kerja. Saya bagi menjadi 8 pernyataan. Yang pertama, program kerja menemukan potensi diri saya yang saya tidak sadari. Sebanyak 55% mahasiswa merasa sangat sesuai dan 40% merasa sesuai. Yang kedua, program kerja variatif sehingga meningkatkan kreativitas dan juga critical thinking. Sebanyak 55% merasa sangat sesuai dan sebanyak 35% itu merasa sesuai. Yang ketiga, sistematika perencanaan program kerja mengarah pada profesionalitas dan skill management. Sebanyak 58% merasa sangat sesuai dan 38% merasa sesuai. Dan tidak ada yang merasa sangat tidak sesuai. Hanya 4% yang merasa tidak sesuai. Yang keempat, pemecahan masalah dalam program kerja melibatkan kemampuan intelektual dan komunikasi saya. Sebanyak 68% dan 30% itu mahasiswa setuju dan sesuai. Yang kelima, program kerja, mohon maaf. Yang kelima, program kerja menemukan pengetahuan dan kemampuan yang baru serta applicable dalam proses perkuliahan di kelas. Sebanyak 48% itu merasa sesuai dan 41% merasa sangat sesuai. Yang keenam, program kerja memenuhi kebutuhan mahasiswa di luar kepengurusan Ormawa secara akademis, seperti misalnya seminar, workshop, pelatihan, dan sebagainya. Sebanyak 43% itu merasa sesuai dan sebanyak 44% mahasiswa merasa sangat sesuai. Akan tetapi, ada 13% yang merasa bahwa program kerja di Ormawa yang mereka jalani itu tidak memenuhi kebutuhan mahasiswa di luar kepengurusan Ormawa. Selanjutnya, yang ketujuh, rangkaian penyelenggaraan program kerja mendorong saya untuk mengisi waktu untuk hal-hal positif semasa kuliah atau produktif. Sebanyak 58% itu sangat sesuai dan 31% itu sesuai. Dan yang terakhir, perencanaan timeline program kerja memotivasi saya untuk membuat timeline perkuliahan secara pribadi. Hal ini sangat relate sebanyak 37% dan 49% itu sesuai. Selanjutnya, kita akan beralih melihat bagaimana kinerja itu mempengaruhi proses perkuliahan. Saya bagi menjadi 6 pernyataan. Yang pertama, tugas dan kewajiban dari jabatan saya relate dengan kebutuhan akademik saya. Sebanyak 52% itu mahasiswa sesuai dan 22% mahasiswa menyatakan sangat sesuai. Akan tetapi, terdapat 21% yang merasa tidak sesuai dan ada 5% yang merasa sangat tidak sesuai, yang dimana hal ini menunjukkan bahwa kinerja atau job desk yang dimiliki atau yang sedang dijalankan oleh mahasiswa itu tidak sesuai dengan kebutuhan akademik mereka. Selanjutnya, pengerjaan tugas di Ormawa membantu saya dalam menentukan strategi pengerjaan tugas kuliah. Sebanyak 45% itu merasa sesuai, dan sebanyak 26% itu merasa sangat sesuai. Hal ini juga melihat bahwa 26% itu terdapat mahasiswa yang merasa tidak sesuai, bahkan juga ada yang sebanyak 3% itu merasa sangat tidak sesuai. Hal ini berarti merepresentasikan bahwa sebanyak 29% mahasiswa tidak merasa terbantu dengan adanya pengerjaan tugas di Ormawa untuk strategi pengerjaan tugas kuliah. Yang ketiga, pengerjaan tugas di Ormawa membuat saya belajar tentang kontribusi dalam tugas kelompok. Sebanyak 47% itu merasa sesuai dan 45% merasa sangat sesuai.
Selanjutnya, kontribusi saya di Ormawa melatih kefokusan dan kedisiplinan selama proses perkuliahan. Sebanyak 42% itu merasa sesuai dan 46% merasa tidak sangat sesuai, mohon maaf. Dan yang kelima, saya mengutarakan pendapat di dalam kelas saat dosen bertanya. Sebanyak 49% itu merasa sesuai dan 25% merasa sangat sesuai. Hal ini saya nyatakan lewat pernyataan saya mengutarakan pendapat di dalam kelas karena menunjukkan bahwa kinerja mahasiswa tersebut dalam Ormawa menunjukkan ia menerapkannya dalam kelas berupa pengutaraan pendapat atau opini. Dan yang terakhir, saya sering menjadi pemimpin dalam tugas kelompok. Sebanyak 41% itu sesuai dan 23% sangat sesuai. Akan tetapi, tidak semua mahasiswa pengurus Ormawa itu menjadi pemimpin, yaitu sebanyak 29% dan 7%. Selanjutnya, mengenai waktu. Dalam hal ini, yang pertama, kepengurusan Ormawa membuat saya mengenal time management. Sebanyak 49% itu menyatakan sangat sesuai dan 41% menyatakan sesuai. Yang kedua, kepengurusan Ormawa membuat saya menerapkan time management yang sebelumnya sudah dikenalkan oleh Ormawa. Sebanyak 49% merasa sesuai dan 45% merasa sangat sesuai. Kepengurusan Ormawa tidak menghalangi penyelesaian tugas perkuliahan saya. Sebanyak 41% itu merasa sesuai dan sebanyak 37% merasa sangat sesuai. Akan tetapi, yang menjadi perhatian adalah terdapat 18% dan juga 4% yang merasa tidak sesuai dan sangat tidak sesuai. Hal ini menjadi perhatian karena mahasiswa mengalami bahwa Ormawa menghalangi penyelesaian tugas. Dalam Sampurna University menyebutkan bahwa minimnya time management akan memiliki tingkat stres yang lebih tinggi sehingga banyak yang harus dikorbankan. Dan yang terakhir dari pernyataan waktu yaitu kepengurusan Ormawa membuat saya belajar menghargai waktu. Sebanyak 38% merasa sesuai dan 56% merasa sangat sesuai. Yang terakhir dari elemen penyusun kepengurusan Ormawa untuk melihat bagaimana pengaruhnya di proses perkuliahan yaitu relasi. Yang pertama, pernyataannya, kepengurusan di Ormawa menemukan relasi yang lebih luas. Sebanyak 72% merasa sangat sesuai dan 27% merasa sesuai. Dan untuk hal ini, hanya 1% yang merasa tidak sesuai, bahkan tidak ada yang menjawab sangat tidak sesuai. Dengan kata lain, relasi yang terbangun selama kepengurusan Ormawa itu mempengaruhi proses perkuliahan dengan meningkatnya relasi yang dimiliki oleh mahasiswa. Yang kedua, pola komunikasi di Ormawa membantu saya mengatur tutur bicara dengan dosen, tenaga pendidik, ataupun sesama manusia. Sebanyak 31% merasa sesuai dan 67% merasa sangat sesuai. Hal ini mencerminkan bahwa selama mekanisme komunikasi di Ormawa itu membuat mahasiswa belajar mengenai sopan santun atau pola komunikasi berbicara dengan dosen, tenaga pendidik, ataupun sesama mahasiswa. Yang ketiga, relasi yang terbangun di Ormawa mengarahkan pada relasi yang baik dengan dosen pengajar. Hal ini mencerminkan bahwa proses perkembangan mahasiswa dalam menjalin relasi itu mengarahkan kepada relasi yang baik dengan dosen pengajar di kelas. Dan yang keempat, relasi yang terbangun di Ormawa mengarahkan pada relasi yang baik dengan sesama mahasiswa, entah itu mahasiswa Ormawa ataupun mahasiswa di luar kepengurusan Ormawa. Sebanyak 69% merasa sangat sesuai dan 29% merasa sesuai. Dan untuk pernyataan ini, hanya 2% yang merasa tidak sesuai. Dan yang terakhir, saya lebih berani bersosialisasi di kampus. Sebanyak 65% menjawab sangat sesuai dan 30% merasa sesuai. Nah, kita akan masuk ke dalam konklusi dari proyek ini. Yang pertama, dari program kerja, secara keseluruhan, program kerja menemukan potensi yang relevan dengan perkuliahan yang ditempuh, baik potensi yang sudah ada ataupun yang baru disadari. Nilai rata-rata peranan program kerja dalam proses perkuliahan adalah 3,4 dari skala penilaian. Yang kedua, secara keseluruhan, kinerja mahasiswa pengurus Ormawa relevan dengan proses di kelas yang direpresentasikan dalam nilai rata-rata 3,0 dari 4. Dari segi waktu, secara keseluruhan, time management dalam kepengurusan Ormawa secara tidak langsung terlibat dalam penyusunan waktu perkuliahan mahasiswa, tetapi perlunya bimbingan lebih lanjut sebagai solusi terhambatnya penyelesaian tugas perkuliahan. Dan yang terakhir, relasi. Untuk relasi secara keseluruhan, relasi yang terbangun selama mahasiswa menjadi kepengurusan di Ormawa menciptakan hubungan yang baik dengan sivitas kampus. Hal itu juga berdampak pada motivasi dan juga keberanian bersosialisasi di kampus dengan nilai rata-rata 3,6 dari 4 skala penilaian. Berdasarkan data, pengembangan soft skill dari kepengurusan Ormawa di UKWMS sangat berpengaruh dalam proses perkuliahan mahasiswa pengurus, baik Ormawa tingkat universitas, fakultas, ataupun jurusan. Pengembangan ini dinilai dari program kerjanya, kinerjanya, pembagian waktu, serta relasi responden. Dan disimpulkan dengan angka 3,4 dari 4 skala penilaian. Nah, kita akan beralih kepada pemaparan infografis pada proyek kali ini. Ini tampilan paling atas. Ini rincian dari setiap indikator proyek ini. Dan juga saya sebutkan konklusi dari penelitian ini. Dan saya sebutkan dalam bentuk persentase yaitu sebanyak 84,3% pengembangan soft skill yang diberikan melalui kepengurusan Ormawa di UKMS sangat berpengaruh dalam proses perkuliahan mahasiswa pengurus Ormawa tingkat universitas, fakultas, ataupun jurusan. Akhir kata dari saya,
know your soft skill, and get your knowledge. Sekian dan terima kasih.